Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Selamat pagi anak-anak. Kali ini dalam pembelajaran bahasa Arab, saya Ibu Nurul Alimah akan membersamai kalian. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Para peserta didik biasanya memanggil saya Ibu Ima. Saya lahir di Samarinda 13 Maret 1991. Saya tinggal di Jalan Sentosa, Gang Kenangan 2, nomor 112 RT 74. Mungkin para peserta didik ada yang rumahnya di seputaran Sentosa, bisa singgah-singgah ya, mampir ke rumah ibu. Saya menempuh jenjang pendidikan. Yang pertama, saya sekolah di SD Negeri 055 Samarinda. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang menengah atas di Madrasah Sanawiyah Mambaus Solihin di Desa Suci Gresik, Jawa Timur. Kemudian saya melanjutkan di jenjang aliyah, yaitu saya sekolah di Mandua Samarinda. Mandua Samarinda kalian pasti tahu semua ya. Mandua itu bersebelahan dengan MTS Negeri Samarinda. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya strata 1 di Universitas Islam Jakarta pada jurusan pendidikan bahasa Arab. Kemudian saya diberikan kesempatan melalui beasiswa LPDP untuk melaksanakan pendidikan di jenjang strata 2 di Universitas Islam Negeri Malang pada jurusan pendidikan bahasa Arab. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran bahasa Arab, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau kita sepakati bersama, yaitu komitmen belajar. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga adalah fokus, yang keempat adalah bersyukur. Jadi, yang poin pertama adalah disiplin. Meskipun kita belajar melalui daring atau online, kita harus tetap disiplin. Kalau jamnya bahasa Arab jam 8, kalian harus siap jam 8 ya. Jam 8 sudah posisinya masing-masing. Jadi sebelum jam 8 kalian harus sudah mandi, sudah makan, sudah menyapu rumah dan lain sebagainya. Yang kemudian adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap seluruh instruksi yang diberikan oleh guru. Mau baik itu ada tugas ataupun tidak ada tugas, atau perintahnya membaca silahkan membaca, perintahnya menulis silahkan menulis, perintahnya mendengar silahkan mendengarkan dengan baik. Yang kemudian adalah fokus. Fokus, kalian tidak akan bisa mengerjakan sesuatu itu dengan baik kalau kalian tidak fokus. Jadi kalian harus fokus, harus tenang supaya kalian dapat menyelesaikan seluruh kegiatan dengan baik dan benar. Jadi disiplin, tanggung jawab, dan fokus itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur. Komitmen belajar yang harus kita sepakati bersama adalah bersyukur. Bersyukur telah diberi kesempatan untuk belajar bahasa Arab di MTS. Bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menjadi peserta didik di MTS dengan cara kalian harus disiplin, tanggung jawab, dan fokus. Kita sepakat ya mengenai komitmen belajar ini. Selanjutnya pembelajaran bahasa Arab. Dari para peserta didik tidak seluruhnya dari madrasah ibtidaiyah ataupun dari sekolah dasar Islam. Ada beberapa peserta didik yang dari SD negeri ya. Jadi di SD negeri belum ada pembelajaran bahasa Arab. Sehingga mungkin bahasa Arab merupakan pembelajaran yang baru atau mata pelajaran baru ya. Tapi tidak apa-apa. Kita akan belajar bersama-sama dari awal sehingga semua akan terasa mudah. Apa sih bahasa Arab itu? Penting nggak sih belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu mudah atau susah ya? Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan, bahasa Arab itu adalah rumpun bahasanya atau asalnya itu rumpun bahasa Smith. Kalian boleh Google, baca-baca asal-muasal bahasa Arab dan lain sebagainya. Bahasa Arab itu merupakan bahasa internasional, bahasa resmi yang digunakan dalam PBB. Jadi bersanding dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi bahasa Arab itu keren loh. Bahasa Arab itu bahasa dunia loh. Jadi jangan pernah malu untuk belajar bahasa Arab. Penting nggak sih belajar bahasa Arab? Ya sangat penting, jelas ya, apalagi kita semua orang Muslim. Orang Muslim itu kitab sucinya, sumber-sumber belajarnya, atau sumber ilmu agamanya itu semua menggunakan bahasa Arab. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memahami sumber ilmu agama kalau kita tidak paham bahasa Arab. Jadi banyak sekali ya keutamaan dalam belajar bahasa Arab. Yang pertama, kita tidak akan ketinggalan dalam dunia internasional karena memang bahasa Arab itu bahasa internasional. Dan yang kedua, selain kita mendapatkan dunia, kita akan mendapatkan akhirat yang sangat abadi karena kita memahami sumbernya ilmu agama itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah loh.
Bahasa Arab itu sangat-sangat mudah apabila kalian menjalaninya, mempelajarinya dengan penuh semangat, dengan penuh bahagia, dan tidak ada beban sama sekali. Jadi, untuk bisa menjadi seseorang yang bisa menggunakan bahasa dengan baik adalah dengan sering-sering berlatih. Kemahiran berbahasa. Ada beberapa hal yang harus dipahami tentang keahlian atau kemahiran dalam menggunakan bahasa. Dalam bahasa Arab sendiri itu ada beberapa keahlian atau kemahiran yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kemahiran atau maharah istima, maharatul istima, kemahiran mendengar. Yang kedua adalah maharatul qiraah, kemahiran membaca. Yang ketiga adalah maharatul kitabah, kemahiran menulis. Yang keempat, maharatul kalam, kemahiran berbicara. Jadi, bahasa Arab itu adalah rumahnya. Untuk bisa detail terhadap rumah itu, di dalamnya itu ada mendengar, membaca, menulis, serta berbicara. Jadi, 4 kemahiran ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Untuk memahami bahasa, harus fokus terhadap 4 hal ini. Seseorang pembicara yang baik adalah seseorang pendengar yang baik. Seorang penulis yang baik adalah seorang pembaca yang baik. Maksudnya adalah, kalian tidak akan pernah mungkin menjadi seseorang pembicara atau seorang native speaker yang handal apabila kalian tidak menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi, apabila kalian ingin menggunakan bahasa itu dengan baik atau menjadi orator, menjadi dai, menjadi penceramah yang baik, kalau kalian tidak menjadi pendengar yang baik. Begitu pula bahasa Arab. Kalian akan menjadi pembicara bahasa Arab yang handal apabila kalian sering mendengarkan hal-hal yang terkait bahasa Arab dengan baik. Baik itu rekaman, baik itu video menggunakan bahasa Arab, dan lain sebagainya. Kemudian, seorang penulis yang baik adalah seorang pembaca yang baik. Apabila kalian ingin menulis bahasa Arab dengan bagus, maka sering-sering membaca, sering-sering membuka buku, sering-sering melihat tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa Arab. Jadi, kalian tidak akan asing terhadap huruf-huruf Arab, kalian tidak akan kesukaran dalam membaca bahasa Arab meskipun itu tidak ada harokatnya. Kuncinya adalah kalian sering mendengarkan dan sering membaca. Ketika kalian sering mendengarkan suara-suara Arab, kalian akan mudah menggunakan itu dalam kegiatan berbicara. Begitu pula ketika kalian sering membuka-buka buku, melihat referensi yang berkaitan bahasa Arab, kalian akan sangat mudah dalam kegiatan menulis bahasa Arab. Bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab kelas 7 ini, kalian menggunakan buku siswa bahasa Arab yang telah disediakan dari Direktorat KSKK Madrasah, yang mana materi ini telah sesuaikan dalam kondisi pandemi saat ini. Jadi nanti saya akan kirim PDF-nya di bawah di grup ini. Silahkan kalian download, boleh kalian print jika ada printer di rumah, atau kalian bawa ke warnet atau fotokopian untuk mencetak, silahkan. Atau cuma disimpan dalam bentuk softfile di HP saja, tidak ada masalah. Tapi kalian harus download ya filenya di bawah ini. Kemudian media yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran online ini adalah bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan e-learning madrasah yang mana nanti akan diberikan username dan passwordnya oleh tim. Jadi kalian bisa login masing-masing. Jadi kita sepakat ya, ada hal-hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama tadi, 4 tadi. Yang pertama, komitmen belajar. Kemudian untuk standarisasi nilai KKM di MTS itu bahasa Arab nilainya 75. Jadi nilai 75 itu akumulasi dari keaktifan kalian dalam kegiatan pembelajaran, tepat waktu kalian hadir dalam kegiatan pembelajaran, serta komitmen belajar yang telah kita sepakati bersama. Sekian dari saya, salam kenal. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.